Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subuhul quddus Rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallahi walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelum saya mulai, saya itu kalau dititipin amanah kayaknya ada yang ganjel, paling nggak bisa amanah itu lama-lama di tangan saya. Tadi siang ada tetangga kita, nggak usah disebut, beliau katakan hamba Allah, dia menitipkan ada 3 amplop ke saya, yang satu sudah saya berikan, alhamdulillah. Kemudian ini akan saya serahkan juga langsung sebelum dimulai. Yang pertama, kebetulan alhamdulillah yang bersangkutan juga ada yang menyebutkan minta doanya, mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini untuk Masjid Al-Ikhlas. Ini ada sedekah dari hamba Allah, beliau muanya hamba Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya serahkan pada malam hari ini. Tolong Pak dikasih untuk sedekah. Coba dilihat isinya Pak, sesuai dengan mobil saya. Sekarang satu lagi ya, buat yatim ya, ada lagi. Nah, yang kedua, tadi dititip juga buat pedaya ada, sudah saya serahkan langsung ke tuanya. Kemudian untuk sedang yatim, ini ada juga amplopnya, memang saya nggak tahu berapa jumlahnya. Ini saya serahkan Pak ya ke Abah Jun ya, tolong ini udah semua sudah doanya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Satu lagi, ada yang ngasih buat senang yatim. Satu lagi tadi 50 buat senang yatim, hari hamba Allah. Yang semuanya pas Udah dikasih juga, ya udah penting. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hajat dan maksud yang telah memberikan ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil bariyah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil bariyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
pada malam hari ini kita bisa sama-sama bertemu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Bapak Aib dalam rangka Bapak Ahmad saya ngomong. Tuh kan ngamuk orangnya. dipertemukan oleh Allah di rumah Bapak Pak Ahmad Saifullah atau disebut dengan AF katanya atau aliasnya Iker yang puas sudah puas kan. Kita doakan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan, kita curahkan kehadiran baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini salah satu umat yang akan mendapatkan syafaat Nabi di akhir. Yang saya hormati ibu saya Ustaz Roka, doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan selalu. Amin. Allah panjangkan umurnya. Amin. Dengan segala urusannya. Amin. Baik dunia dan akhirat. Amin. Dan yang saya muliakan dan yang saya hormati para sepuh kita Bapak Junaidi dan Bapak Pade, saya nggak mau banyak Pade. Mudah-mudahan kedua-duanya sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang saya hormati sahabat-sahabat semua yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Doa saya mudah-mudahan kita semua dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita mudah-mudahan kita tidak hanya berkumpul di rumah Bapak Aep, Amin. berkumpul di dunia, tapi insya Allah nanti Allah berkumpulkan kita juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini memang saya sengaja nggak bawa kitab Riyadhus Shalihin. Kebetulan pada malam hari ini, kita masih tanggal muda ya, bulan Rabiul Awal. Kita tanggal berapa ini kan? Tanggal 7. Ya, masih bulan Rabiul Awal. Maka pada malam hari ini insya Allah sedikit untuk mengulas daripada kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan urusan yang sederhana ini bisa menambah daripada kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satu kemuliaan yang luar biasa adalah salah satu di antaranya adalah bulan Rabiul Awal itu awalnya biasa saja, bulannya biasa-biasa aja. Tetapi ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tepatnya insya Allah kalau saya nggak salah ingat tanggal 12 Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal itu menjadi mulia. Alhamdulillah. Maka pada hari ini salah satu ilmu yang memang wajib atau yang perlu kita pelajari adalah selain kita mengenal Allah, kita juga harus mengenal siapa Nabi kita. Betul ya Pak? Betul nggak Pak? Betul. Woi, yang di luar jangan ngopi dulu, betul kagak? Betul. Betul ya? Kalau ngopi habis ngomong. Jadi pada malam hari ini sengaja saya rangkum tadi pagi, nulis-nulis saya kotak-kotak, insya Allah malam hari ini bisa disampaikan. Saya mulai dari wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sederhana kita. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala panggil malaikat Israil. Kemudian Allah berfirman atau berkata kepada malaikat Israil, wahai Israil, kemari. Jemput itu Nabi Muhammad. Udah waktunya beliau untuk dijemput. Ajak malaikat Israfil, Mikail sama Jibril. Berempat diajak. Berangkatlah keempat malaikat ini sampai langit ke 7, 6, 5, 4 masih sama. Masih bareng. Begitu sampai langit ke 7 berhenti sebelum masuk ke dunia. Malaikat Jibril bilang, Israil, udah kalau bahasa kita ente aja yang berangkat temuin tuh Muhammad. Kata Israil, nggak bisa begitu, ente juga harus ikut, kan gitu.
Ente kan CS ya kalau bahasa kita, biar gampang diingat ya Pak ya. Ente kan CS ya. Iya benar CS ya, tapi kan perkara cabut mencabut nyawa bukan job aneh kata Jibril. Ya udahlah kalau begitu, maka begitu turun Israel lah yang turun sendiri menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang langsung masuk 3 ceritanya. Soalnya udah lumayan malam, udah jam 9. Datangnya kan sampai setengah 10. Ya. Begitu sampai diucapkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijawab oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, aku diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau pada hari ini aku akan mencabut nyawamu. Itu pun kata Nabi Israel, kalau engkau mau. Itu pun kalau engkau mau. Nah, seandainya Pak, andai Bapak namanya siapa Pak? Bapak. Datang malaikat maut datang kemari. Datang nih. Panang malam ini bapak nyawanya mau dicabut, mau kagak? Hah? Alasannya? Ada mau nggak Pak? Kalau seandainya malaikat maut datang pada hari ini, kemudian minta, wahai saudara Pano, pada hari ini jatah ente sudah selesai, mau nggak Pak? Mau. Hah? Nggak mau. Semua nggak ada yang mau ya? Kalau Pak Dek mau nggak Pak Dek? Nggak mau, belum ketiga lagi. Ketemu momen nih paling cocok nih. Wah, ketawa-ketawa kenceng. Kalau ibu mau nggak Bu? Kalau seandainya malaikat mau datang pada hari ini nyawa ibu mau diambil, mau nggak Bu? Hah? Kok kenapa nggak ada yang mau ya? Hah? Kalau Pak Haji, kira-kira mau nggak Pak Haji? Gampang. Hah? Gampang memang. Gampang. Tapi apa? Ketika ditawarkan ini kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Israel, silahkan. Tapi tunggu, sebelum engkau mencabut nyawaku, kata baginda Rasulullah SAW, mana Jibril? Jibril. Ada ya Rasulullah. Panggil kembali, aku ingin bertemu dengan beliau. Dipanggil oleh malaikat Israel, datang Jibril. Jibril. Hari ini waktuku sudah tiba. Sebelum malaikat Israel mencabut nyawaku, aku ingin mendengar kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril jelaskan, wahai Muhammad, kabar gembira yang akan kusampaikan dari Allah padamu, yang pertama adalah para nabi yang Allah ciptakan sebelum kamu, haram hukumnya masuk surga sebelum engkau masuk dulu surga ke dalam lebih dulu. Itu yang pertama. Alhamdulillah. Jadi para nabi yang terdahulu, yang sebelum nabi ini, haram masuk surga sebelum baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad masuk surga dulu. Tuh. Yang kedua, sekarang para malaikat telah berbaris menunggu ngantri kedatanganmu. Tuh. Yang kedua, kata Nabi, alhamdulillah. Mau usah baper-baper kita. Yang ketiga, kemudian apa? Jika engkau berbuat salah ataupun berbuat dosa, Allah Subhanahu Wa Taala telah ampuni dosamu. Itulah kabar gembira yang aku sampaikan kepadamu, wahai Muhammad. Apa jawab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Jibril, itu kan untuk diriku. Itu kan untuk diriku. Bagaimana dengan umatku baginda? Bagaimana dengan umatku? Kata baginda Rasulullah SAW, masih mikirin umat. Ya Allah ya Karim. Kemudian Jibril, oh umat berangkat. Jibril ke Allah cari informasi. Gak lama balik lagi. Ya Muhammad, ada kabar gembira. Apa itu ya Jibril? Walaupun engkau telah meninggal dunia, walaupun nanti di suatu zaman engkau tidak ada di tengah-tengah umatmu, engkau tidak ada bersamamu, tetapi ketika umatmu tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan menjadi umatmu yang selamat. Itulah kabar gembira
yang disampaikan apa yang diberikan Allah melalui Jibril disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu, subhanallah, baginda Rasulullah itu senyum, harapannya luar biasa. Kalau kemarin kita ceritanya, kemarin gimana ceritanya? Kemarin ceritanya itu Pak Budi Pekerti. Oh iya, siap. Alhamdulillah, tersenyum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar jawaban berita gembira dari malaikat Jibril, bahwasanya umat baginda Rasulullah yang tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah akan selamat. Itu kata Nabi. Maka Pak, ayo, hidup ini enggak lain enggak bukan adalah untuk ibadah kepada Allah. Kita dilahirkan ke dunia ini nanti pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat dan nanti insya Allah dimuliakan oleh Allah di yaumil akhir, maka kuncinya adalah pegang, pahami, dan jangan pernah berpaling pada Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguhlah pada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak Pak? Betul. Betul kan nih? Betul. Baik. Kemudian kalau begitu wahai malaikat Jibril, terima kasih banyak. Wahai Israel, laksanakan tugas. Minggir gantian Jibril, mundur. Israel ke depan masuk. Maka Pak, malaikat Israel itu punten dulu Pak. Oh punten. Permisi dulu, mencabut nyawa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak tahu nggak Pak, rasanya dicabut nyawa itu? Agak. Hah? Dia belum pernah ngerasain ya kan? Ya tergantung amal kita lah. Insya Allah kalau amalnya baik, insya Allah dicabutnya gak palon-palon. Itu sakitnya seperti 70 kali saya kan pedang, rasanya kan dipukulin. Laksanakan tugasmu wahai Israel. Dilaksanakan tugasnya. Dimulai dari kaki, terus naik ke lutut. Dingin kaki baginda Rasulullah. Terus naik dirasakan sampai ke perut, sampai terus dan sampai akhir tenggorokannya. Ketika sampai di tenggorokannya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan 3 perkara. Apa yang pertama? Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaga sholatmu, jaga sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga wanita-wanita di antara kalian. Dan yang ketiga yang luar biasa, apa kata baginda Rasulullah SAW? Ummati, ummati, ummati. Ketika sakratul maut udah di ujung tenggorokan, lihat baginda Rasulullah SAW ingatkan, perhatikan sholat, jaga wanita di antara kalian. Kemudian ummati, ummati. Yang diingat pada saat itu adalah umatnya baginda Rasulullah SAW. Tidak emaknya, tidak bapaknya, tidak istrinya, tapi yang diingat oleh baginda Rasulullah SAW adalah umatnya. Luar biasa kata. Ya udah sakratul maut, ya Allah ya jadi subhanallah. Yang diingat itu umat. Kalau andainya kita yang pada saat itu yang diingat apa? Hah? Warisan bener. Warisan. Kalau punya masih ingat umatnya, ya Allah subhanallah. Yang pertama, jaga sholat. Jaga sholat. Kita tahu Pak, kalau puasa Allah berikan perintah melalui firman Allah, betul. Zakat pun demikian, betul. Kalau ibadah haji pun demikian, betul. Dan semuanya. Tapi perintah sholat langsung Allah yang berikan kepada baginda Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita mau pahamin obat mujarab mengatasi berbagai masalah itu adalah sholat. Betul kan? Benar kan? Obat mujarab yang paling mujarab menghadapi suatu masalah apapun itu sholat. Kata Allah kan, ya ayyuhallazina amanu ta'inu bisobri sholat. Ya betul kan? Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepadaku Allah dengan cara sabar dan sholat. Innallaha ma'as
Sungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Sholat Pak. Ustaz, ini dari bahas kemarin. Saya sudah sholat, tapi kok gelisah aja. Kasih kurang aja. Ya perhatiin dulu sholat seperti apa. Ya, perhatiin sholat kita. Bisa mulai dari wudhu kita mungkin yang kagak beres, atau cara sholat kita yang nggak beres. Allahu Akbar. Begitu Allah masih aja garuk-garuk inilah, yang garuk-garuk inilah, yang garuk beginilah, yang garuk beginilah. Betul. Kayak gitu. Perhatikan semua akhlak kita, tata krama kita ketika berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala perlu dijaga. Dari mulai kecil sampai yang besar. Kenapa? Hakikatnya kalau kita melaksanakan sholat, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada di hadapan kita. Jadikan sholat itu menjadi obat mujarab yang paling luar biasa, yang paling ampuh ketika kita berhadapan masalah. Zaman sekarang beda Pak, ya kan, lagi galau, ya kan, lagi strong ya. Status. Pakai update status. Betul nggak Pak? Stiker. Iya. Stiker. Cuma kayak cerita. Betul nggak? Iya. Ayo mulai dari hari ini, mulai malam ini. Ayo ketika kita dihadapkan oleh suatu masalah, apapun itu, yang paling pertama yuk ngadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin sama manusia ngobrol boleh, silakan, tapi yang orang yang dipercaya. Jangan sampai kita ngomong begini bla besoknya nyampe ke 10 orang. Itu yang terjadi. Ini malamnya agak serius nih, nggak usah bercanda-canda dulu ya. Ya. Betul nggak? Iya. Yuk jadikan, pahami di otak kita pada saat ini, di hati kita. Jadikan sholat itu adalah obat mujarab ketika kita mendapat masalah. Kalau sholat kita beres, insya Allah. Tapi kalau masih ada kegelisahan dalam kita, berarti masih ada yang belum beres dalam ibadah kita. Ayo cari tahu, perbaiki tolabul yang seperti ini. Siap? Harus Pak. Soalnya ini udah muka-muka. Apalagi kalau zaman sekarang masa COVID, dari mulai keluar kan muka-muka banyak masalah semua nih. Iya. Muka-muka banyak masalah tuh, dari sono yang samping-samping nggak kelihatan umpat. Nggak punya masalah. Siapa sih di dunia ini nggak punya masalah ya Pak? Benar. Dunia ini masalah. Iya. Ada masalah, ada baik. Betul nggak? Ada masalah, ada baik. Masalah bisa menjadi nilai ibadah menghadirkan ridho Allah, pun yang baik itu bisa menjadi murka. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau masalah kita hadapi, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah rahmat Allah justru melimpah kepada kita. Dikasih kebaikan, tetapi justru kita gunakan untuk yang tidak baik, mudarat kita. Begitu kan? Dikasih harta kekayaan, dikasih jabatan, dikasih harta digunakan buat apa? Buat dugem. Dikasih jabatan buat semena-mena. Jadi apa? Mudarat yang datang akhirnya. Tapi ketika suatu masalah dikasih Allah, kita bersama, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu menjadi sebuah rahmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita menyikapi? Tapi kalau kedua-duanya kita sikapi dengan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, indah rasanya. Gampang, berat, gak ada yang tampak berat. Berat. Itu yang pertama. Yuk kita jaga sholat kita. Sholat lah yang 5 aja dulu. 50 ketika Isra Mi'raj 50, ketemu Nabi Musa minta lagi, dikurangin lagi, minta lagi kurangin. Setiap naik dikurangin 5. Kenapa? Nabi Musa itu khawatir. Kenapa? Pada zaman umat beliau itu jangankan 5, itu pada berat ya. Ternyata terbukti cuma 5 saja masih ada di antara kita yang kurang-kurangin. Betul gak? Kalau seandainya jadi bil 50 dalam satu hari 24 jam, coba bagi. Bentar-bentar wudhu, sholat, bentar-bentar wudhu, sholat. Betul gak? Hah?
Gimana dulu? Yang 5 saja masih banyak dikurang-kurangin, betul nggak? Betul. 5, 4. Isanya subuh 14. Asar 14. Ya kan? Kurang ya 3. Kadang-kadang 3 cuma 1 jam seberapa? Zuhur doang. Itu kan apa sih Pak? Kasih istirahat makan. Kalau di sini mah enggak, insya Allah mukanya muka cerah semua. Amin. Insya Allah, alhamdulillah. Kelihatan dari senyumnya mengkhawatirkan. Gitu ya. Makanya cuma 5 loh Pak. Dari 24 jam, jangan dikurang-kurangin lagi. Ya Allah ya Karim. Tapi mikir ya, walaupun 5 berat ya. Bagaimana, Mbak? Ya. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala dalam 1 hari 24 jam Allah kasih untuk kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pas waktu subuh ya kan galau dan bagaimana? Ada sholat subuh. Benar enggak? Tengah malam galau, silahkan sholat malam. Betul. Semua untuk ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kan itu. Ya mungkin bukan bapak saya juga begitu. Menikmah ya masih aja dari kurang. Karena Allah kasih itu buat kita, kepentingan kita. Sholat 5 waktu dikasih sama Allah, diperintahkan buat kita, untuk kepentingan kita, supaya kita ngadu sama Allah, biar ketemu dengan Allah. Bapak saya tanya nih, mohon maaf nih, nggak ketemu istri 2 hari, kangen nggak? Kangen. Kangen nggak? Seminggu kagak ketemu suami atau bini, kangen kagak? Ibu kangen kagak? Kangen kalau kecian. Jelas lah ngomongnya. Awas ya. Nggak salah lagi. Kangen Bu, sehari aja nggak ketemu dengan suami kita. Kita kangen rindu. Seharusnya begitu keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak bertemu dengan Rasul, dengan Allah, rasa rindu itu harusnya ada. Ini kagak, pura-pura tidak. Tahu. Semua ya. Yang merah kan udah 100.000 ya. Baik, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, jagalah wanita di antara kalian, wanita di antara kalian. Yang pertama adalah istri-istri kita. Betul. Jadilah suami yang sesuai dengan apa yang disyariatkan. Jadilah istri yang sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di-Isra Mi'rajkan, apa sih Pak? Kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di-Isra Mi'rajkan? Salah satunya adalah karena pada saat itu baginda Rasulullah dalam keadaan bersedih atau berduka. Berduka atas apa? Meninggalnya kakek beliau dan meninggalnya istri baginda Rasulullah SAW dalam 1 tahun itu bersamaan. Dalam 1 tahun itu. Maka ketika Isra Mi'raj, hakikatnya juga salah satu adalah menghibur baginda Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW ketika istri beliau meninggal dunia, sedihnya nggak kepala. Sedih banget. Sedihnya. Kenapa? Beliau sangat cinta kepada istri beliau Siti Khadijah. Sedihnya. Dia selalu mengenang kebaikan. Saat itu baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang apabila seorang istri meninggal dunia, kemudian suaminya berduka dan mengenang kebaikan istrinya, maka dia itu adalah wanita, ciri wanita penghuni surga, kata Nabi. Jadi kalau ada umpama istri kita meninggal dunia, kemudian kita sedih, kita berduka mengenang kebaikan dia, itu berarti istri kita adalah calon atau ciri daripada penghuni surga. Amin. Meninggal istri kita, ya Allah, kenapa kau jemput dia lebih dulu ya Allah? Aku tuh sayang sama dia ya Allah. Walaupun kadang-kadang mulutnya comel, tapi aku sayang, tapi itu kebaikan. Walaupun hidungnya mendalam ke dalam, tapi dia sayang bukan senang ya Allah. Sekarang nggak ada lagi yang bangunin aku subuh. Sekarang nggak ada lagi yang akan mengingatkan aku ketika aku lupa akan ibadahku. Tuh begitu dia ingat terus daiman. Maka wanita itu kata Nabi baginda Rasulullah SAW adalah ciri daripada wanita penghuni surga. Tapi kalau ada seandainya di antara kita
istrinya meninggal dunia, kemudian suaminya masuk ke kamar, kemudian katakan merdeka. Itu adalah wanita yang kurang beruntung. Ada yang gitu, istrinya meninggal, ya kan? Suaminya masuk kamar, alhamdulillah merdeka. Katanya. Ada yang gitu? Nah, yang di sini kagak ada. Bahkan sama sekali ketika istrinya meninggal, sedih kagak, malah senyum. Kenapa? Alhamdulillah, ini yang dinanti katanya. Hah? Ada yang gitu? Jangan sampai. Makanya istri cuma berapa orang sih datang ya? Iya. Jangan sampai seperti itu. Dari itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga istri kita, Allah lindungi istri kita, jaga terus istri kita. Yang punya satu, yang monggo pertahankan kamu satu. Yang pengen nambah, yang monggo silahkan, gak jadi masalah. Yang penting fine aja kan begitu. Penting diizinin. Penting diizinin kan begitu. Gak usah. Aduh dulu mau Bang. Kalau kayak ini nggak bakal dikasih Bang. Iya nggak masalah. Agama memerintahkan kita kok. Selama kita masih bisa berlaku adil, insya Allah. Gimana Bagi? Baik, yang ketiga adalah baginda Rasulullah ketika mau wafat, mau meninggal dunia, sakaratul maut di tenggorokan beliau mengingatkan ummati. Luar biasa baginda Rasulullah. Sudah mau wafat saja beliau ingat pada kita sebagai umatnya. Sekarang kalau mau ditanya bagaimana dengan kita, selalu ingat kepada baginda Rasulullah. Udah cinta enggak sama Nabi? Nabi begitu cinta kepada umatnya. Tapi bagaimana dengan kita? Selalu kita ucapkan kita mengharapkan syafaat pertolongan birati di yaumil akhir. Tapi bagaimana dengan perbuatan kita sehari-hari? Sudahkah kita melakukan bentuk daripada cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW? Bahkan yang luar biasa, baginda Rasulullah SAW cinta kepada umatnya bukan hanya saja ketika beliau masih hidup, tapi nanti di yaumil akhir, begitu hari kebangkitan, begitu beliau dibangkitkan lebih awal, seperti seorang yang habis tidur pulas. Begitu dia mulai tanya kepada Malaikat Jibril, dia Jibril ini hari apa? Hari kebangkitan. Siapa yang dia tanya? Mana umatku? Bagaimana umatku? Umatnya yang ditanya Pak. Ya Allah ya Karim. Ini kalau nggak tembus juga di dalam hati kita kelewatan gitu. Iya. Kalau nggak sempat cinta kepada baginda Rasul, kelewatan. Baginda Rasulullah nggak pernah mementingkan dirinya, tapi umatnya tetap. Yang ditanya bukan istrinya, bukan ditanya bagaimana ayahandanya, bagaimana ibundanya, bagaimana kakeknya, tapi yang ditanya ketika hari kebangkitan yang pertama adalah umatnya. Ya Allah. Kita ini mudah-mudahan ya kita jadi apa? Umatnya. Kita ini. Bagaimana caranya kita bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW? Yang pertama adalah banyak menyebut-nyebut nama baginda Rasulullah SAW seperti bersolawat. Bapak tahu nggak keutamaan solawat? Pernah nggak dengar kisah Sa'labah bin Abdurrahman? Pernah dengar nggak namanya? Aduh. Halo. Bapak pernah nggak dengar kisah Sa'labah bin Abdurrahman? Salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW yang begitu cinta dengan Nabi, umurnya sekitar masih 14 atau 15 tahun. Mau diceritain? Jabiro wis. Main lanjut aja. Iya. Sa'labah bin Abdurrahman ini usianya salah satu sahabat baginda Rasulullah yang usianya muda. Dia itu tidak mau lepas dari baginda Rasulullah SAW. Gak pernah mau lepas. Selalu ingin melihat wajah baginda Rasulullah SAW. Kalau disuruh baginda Rasulullah cepat, sumpah Rasulullah perintahkan ke beliau untuk suatu urusan, cepat-cepat dia berangkat, balik lagi. Kenapa? Dia ingin tetap cepat-cepat melihat baginda Rasulullah. Sampai sahabat bertanya kepada Sa'labah pada saat itu, wahai Sa'labah, kamu mau kemana? Aku diperintahkan oleh Rasulullah
untuk mengurusi sesuatu. Kenapa kamu buru-buru? Karena ketika aku selesai masalahku, selesai aku pekerjaanku, aku ingin balik, keburu-buru kembali, ingin melihat, ingin bersama baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika Salabah bin Abdurrahman diperintah oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengurusi sesuatu. Maka dia berjalan. Begitu di jalan di lorong di gang-gang daerah Mekah, Madinah. Kalau rumah dulu kan Pak, kayak rumah-rumah nggak kayak sekarang pintu-pintunya seperti ini kan. Kalau dulu jadi ketika dia melewati suatu rumah, angin bertiup. Nah, pas bertiup itu pintu terbuka, kenceng, buka jebrek. Begitu terbuka pintu, di dalamnya kan rumah kan dulu kan kecil. Begitu buka ternyata ada orang di dalamnya kamar mandi yang ditutup cuman hanya kelambu selendang ya. Selendang. Kemudian ada seorang wanita yang lagi mandi. Begitu kerembus angin pintu depan, langsung masuk angin tiup pintu kamar mandi, selendang kamar mandi. Akhirnya apa? Tanpa disengaja dilihat oleh Salabah bin Abdurrahman orang yang lagi mandi. Gak sengaja karena kaget langsung dilihat. Begitu melihat itu, sebentar dia palingkan, dia menangis, ya Allah, aku tuh masuk orang yang berbuat maksiat ya Allah. Gak pantas aku ya Allah untuk bertemu dengan Rasulullah. Gak pantas aku yang pelaku telah melakukan dosa. Semenjak dia mendapat terjadi peristiwa itu, Salabah gak mau ketemu dengan Allah, malu dengan Allah, malu dengan baginda Rasulullah SAW. Dia pergi jauh. Rasulullah mencari beliau. Satu hari, kemana sih Salabah? Kok gak sholat bersama kita? Sholat waktu lagi, kemana Salabah? Kok gak ada sama kita? Sampai akhirnya 3 hari berturut-turut Salabah bin Abdurrahman tidak bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan Sayyidina Umar cari Salabah bin Abdurrahman ke suatu bukit sini. Maka dicari atas perintah Rasulullah, dicari. Udah 3 hari nggak ketemu Rasulullah. Dicari itu gara-gara itu doang. Gara-gara buat melihat orang mandi yang nggak sengaja. Sampai malu di beliau dengan ketemu baginda Rasulullah SAW. Nggak pantas, nggak sengaja Pak. Lah kalau kita paham nggak? Menang banyak. Kalau kita nggak dilihat, Barang bagus. nggak dilihat, barang bagus dilihat, dosa. Betul Pak? Sahabat baru melihat itu doang nggak disengaja, langsung berpaling. Dia nggak mau bertemu dengan Rasulullah, malu dengan baginda Rasulullah SAW. Di kemudian Sayyidina Umar suruh perintah untuk mencari Salabah bin Abdurrahman. Dia cari, ada dicari. Dalam satu bukit dilihat itu kok nggak ada orang, tapi dilihat situ ada banyak kambing, penggembala kambing. Dilihat ada orang, karena nggak dari jauh nggak kelihatan. Ditemuin, ternyata bukan Salabah bin Abdurrahman, tapi seorang penggembala kambing. Kemudian sahabat bertanya, wahai saudaraku, apakah engkau pernah melihat seorang anak kecil umurnya kira-kira 14-15 tahun, dan dia kalau berjalan selalu senyum? Kata penggembala kambing, aku tidak melihat orang tersebut, tetapi ada seorang anak yang sekarang ada di atas bukit itu. Dia kalau berjalan selalu menangis. Kalau dulu tersebut selalu menangis karena mengingat kesalahan. Di mana tempatnya? Ada di atas sana, di atas batu. Kalau begitu saya mau ke sana. Kata penggembala kambing, gak usah. Nanti sebelum setengah hari dia pasti akan turun. Nanti dia minta susu padamu. Nanti aku kasih. Kau tunggu aja di sini. Sahabat tadi sembunyi di balik batu. Benar apa kata penggembala kambing? Dia turun. Dikasihlah susu oleh penggembala kambing tadi, diminumkan, dipastiin itu benar. Setelah minum, dia mau berangkat lagi, dikejar oleh sahabat, kemudian dipeganglah. Itu Salabah. Kaget dia. Wahai sahabat, wahai Sayyidina Umar, untuk apa engkau datang kemari? Aku diperintah Rasulullah untuk menjemputmu. Aku tidak mau. Tadi tetap dia nggak mau, tapi tetap dipaksa oleh sahabat. Kemudian dinaikkan kuda. Dalam perjalanan jauh, ternyata Salabah dalam keadaan sakit. Karena dalam keadaan sakit, dikembalikanlah kepada orang tuanya. Dibalikan kepada orang tuanya. Kemudian apa?
sahabat menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Ditanya Rasulullah, wahai Mu'adz, apakah kau ketemu dengan sahabat? Bertemu ya Rasulullah. Mana orangnya? Ada di rumah, karena dia lagi sakit. Namun bagi Rasulullah SAW luar biasanya, kalau begitu aku yang akan ke sana. Berkunjung bagi Rasulullah SAW di rumah Salabah. Dilihatnya, begitu beliau diucapkan assalamualaikum, dilihat bagi Rasulullah, langsung Salabah tadi menutup kepalanya ke bumi. Dia tidak mau melihat baginda Rasulullah SAW. Salabah, apa yang terjadi kepadamu? Bukankah setiap waktu kau selalu ingin bersamaku dan melihatmu? Sekarang aku sudah datang di hadapanmu, kenapa engkau menutup muka? Kemudian apa? Dekatkan Salabah, dia angkat kepalanya, dipalingkan, dia balik lagi kepalanya, dia angkat lagi, dia balik kepalanya. Ya Salabah, apa yang telah kau lakukan sampai kau tidak mau melihat aku? Diceritakan oleh Salabah, ya Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan dosa besar, telah melihat tanpa sengaja, aku malu ingin bertemu denganmu. Lihat tanpa sengaja, malu. Itulah yang menyebabkan aku kena apa sampai saat ini aku tidak ingin bertemu, aku malu denganmu. Kemudian Rasulullah angkat kepalanya, ditaruh di pangkuan. Kenapa nggak mau? Aku nggak pantas ya Rasulullah. Engkau bantah untuk letakkan kepalaku di pangkuan. Aku adalah orang yang terlalu baru melakukan maksiat, baru melihat doang, baru melihat doang. Nggak pantas. Tidak. Itu adalah perbuatan yang tidak sengaja. Allah sudah mengampuni. Begitu apa diangkat, ditaruh di kepala, badannya semakin tinggi panasnya. Dia, ya Rasulullah, aku merasakan ada semut yang jalan di tubuhku. Ternyata apa? Ini Salabah akan berakhir nyawanya. Kemudian sebelum kau pergi, apa yang ingin kau minta? Ya Rasulullah, aku ingin nanti di surga selalu bersamamu. Rasulullah mengatakan, dengar wahai Salabah, sesungguhnya aku akan bersamaku di dalam surga. Yang kedua, ini minta Allah, aku ingin Allah mengampuni dosaku. Diampuni dosanya, tutup ayat. Rasulullah SAW yang mandikan, Rasulullah SAW yang mensolatkan, Rasulullah SAW yang gotong memakamkan. Ketika dimakamkan, diangkat, itu Salabah. Rasulullah jalannya seperti apa? Seperti orang banyak. Kalau orang banyak sempit gitu. Saling ternyata sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berjalan mengangkat Salabah seperti orang kayak banyak orang? Seperti itu. Ternyata semua para malaikat telah menunggu beliau. Ramai malaikat. Subhanallah. Melihat maksiat kecil saja dianggap besar sama beliau. Ini bukan mudah jadi pelajaran. Kalau kita, ya Allah, yang kecil kita anggap enteng, betul? Melihat doang nggak sengaja. Kalau kita kan beda. Tuh, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Mudah-mudahan bisa jadi muasa buat diri kita. Hari ini agak hikmat dikit ya, apa-apa kan? Nggak usah lama lagi lucu. Coba bang, belajar. Jahil lagi Jadi salah, kita belajar dari salah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu daripada apa? Usaha kita, bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak berselawat, menyebut namanya. Karena biasanya orang yang paling kita cintai selalu disebut-sebut namanya, kan begitu. Kedua, cobalah hormatin ulama, hargai ulama, betul. Ulama adalah pewaris para nabi. Wal ulama warasatul anbiya. Iya, betul. Hormatin ulama, gitu. Tapi bukan saya ulama yang beneran, Pak. Hormati. Yang ketiga adalah menjaga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap. Sholatnya yang 5 waktu udah oke belum? Duha gimana? Duha udah gimana duhanya? Kemudian bagaimana? Duha. Rasulullah yang pertama beliau selalu jaga wudu. Rasulullah itu
Wudhu selalu dijaga. Nah kalau kita begitu bisa sholat, mudah. Jaga wudhu. Kemudian sholat duhanya hati. Kemudian tahajud malamnya, subhanallah. Kalau bisa dijaga. Jadi ketiga hal ini salah satunya daripada bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pertama banyaklah bersolawat kepada baginda. Dahsyatnya solawat itu luar biasa. Kalau mau ada kisah lagi tapi nggak saya jelaskan kali ini. Itu terjadi orang selalu bersolawat kepada kita, bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat. Kemudian apa? Menghormati ulama. Betul? Kemudian yang ketiga tadi menjaga sunnah baginda Rasulullah SAW. Ya Pak, jaga. Insya Allah kalau dijaga, insya Allah syafaat dijamin nanti kita bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baginda Rasulullah SAW. Mungkin itu aja lah yang bisa saya sampaikan karena udah komit kalau bisa jangan terlalu malam, Jadi mudah-mudahan dengan kisah tadi, dengan cerita yang sederhana tadi bisa membuka hati kita, membuka lubuk hati kita, mata batin kita, betapa luar biasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya kepada kita. Nah sekarang apakah cinta Nabi hanya bertepuk sebelah tangan? Itu bagaimana kita? Ayo, kalau Nabi itu cinta kepada kita, ya kita juga harus cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, jika kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya begini Pak, saya kasih contoh. Ya, saya ini engkirau masih banyak dosa. Ibadah aja belum tentu sempurna, udah pasti. Ucapan masih begitu, pandangan apalagi, kan begitu. Apakah pantas begitu? Tapi ketika kita berselawat, contoh begini, bapak anak ini punya anak, tapi bandelnya nauzubillah. Contoh nih Pak ya, contoh aja. Ya. Bandel. Kebetulan sahabat Asep bersahabat baik. Ya. Ini anak beliau memang nggak tahu aturan, ya, nggak tahu aturan. Main motor ngetrek, anak di depan rumah kan berisik, mengganggu daripada Bapak Asep. Ganggu. Pokoknya sebel lah Pak Asep sama anak beliau. Suatu saat beliau udah meninggal dunia. Contoh, meninggal dunia. Nah anak tadi ada suatu masalah, minta sesuatu bantuan, tolong ke Pak Asep, minta tolong. Pak, tolong contoh ya, pinjemin saya duit 500 ribu karena keperluan ini. Gara-gara nginget kelakuan dia dulu, sering gangguin, bikin resek, bikin apa sama dia, semua lingkungan itu, dia berat hati untuk memberi pinjaman tadi, buat pertolongan. Tapi istri beliau mengatakan, ayah bantu aja, jangan melihat anaknya, tapi lihat bapaknya. Dulu kan bapaknya teman ayah baik, taklim bareng, ngaji bareng, semuanya bareng, baik. Dengar? Sebab itu bantulah. Begitu juga kita Pak. Kita ini masih banyak kotor. Ketika kita sebut nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah adalah manusia pilihan yang mulia. Maka kita sibuk dengan Allah, ada nama baginda Rasulullah. Saya melalui kebaikan baginda Rasulullah, kasih sayang Allah. Insya Allah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Paham? Masuk nggak? Masuk nggak Pak? Masuk. Iya. Ayo sering bersolawat. Siapa sih nggak punya bosan di sini? Apalagi saya. Harapan saya itu bahasa salah satunya cara saya banyak solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyebut nama baginda Rasulullah, cinta kepada baginda Rasulullah, kemudian insyaallah dikabul oleh Allah. Paham kan Pak? Paham ya? Yuk mulai dari sekarang kita banyakin solawat. Kalau bisa dalam satu hari solawat yang lebih, jangan kurang dari 100. Kapan aja solawat, di mana solawat.
selawat, insya Allah. Apalagi di bulan Rabiul Awal, insya Allah dengan berselawat, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, terutama keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Ada yang bertanya nggak? Ya. Oh iya. Makanya kalau mau sholat tuh bersih-bersih dulu. Yang saya pahami, yang sepengalaman dulu waktu kecil, kalau sholat itu jangan sampai bergerak 3 kali berturut-turut, karena itu bisa membatalkan itu makhluk sapi. Ya tapi itu deh. Ya tuh. Kalau mau gatal sekali aja Pak. Iya, pernah saya pernah diingat. Jadi kan, bahkan mohon maaf Pak, saya banyak melihat Allahu Akbar. Masya Allah, banyak banget. Saya bingung, saya kalau ini orang gatel apa ya biasa. Ini enggak, bukan ini, bukan apa, bukan apa? Bukan, ah? Allah. Gini Bu. Iya. Allahu Akbar. Sekarang Kelihatan enggak? yang lebih parah sudah. Banyak itu Pak. Terus. Saya pikir dalam waktu belum baca surat apa doa iftitah aja itu udah berapa kali gerak. Yang lebih parah Allah. Waduh. Itu kenyataan juga. Jangan seperti itu sholat. Itu yang memperhatikan begitu gimana? Nah, lo. Yang perhatiin ikutan enggak? Iya. Yang memperhatikan Betul. ini lebih Betul. Iya. gimana itu? Saya perhatikannya pas ini bukan. Saya itu kan perhatikan pas saya sholat masing-masing dia Pak. Jadi ngelihat gitu. Ya kalau pas sholat di depan kita udah sholat begitu, ya udah palingkan jangan sampai kita terus fokus ke situ, kembali ke Allah. Jangan ini ngapain dong? Garukin apa kepala jangan-jangan tadi nggak ramah. Jangan-jangan nih nggak pakai kancutnya nggak ganti kan gitu, jangan gitu. Ya. Jadi gitu deh yang saya pahami, kalau jangan sampai turun-turun gitu. Ya makanya kita kan ketika ingin menghadap Allah, ayo bersihlah itu supaya apa? Supaya semuanya steril gitu. Kita kan menghadap Allah, kita mau terbalik Pak, mohon maaf, mau kondangan aja pakai jas, mau kondangan pakai minyak wangi. Jadi menghadap Allah seadanya. Salah satu ya begitu. Kapan kita yang ada lain kita menghadap apa adanya. Iya. Coba ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang terbaik di hadapan lemari kita pakai. Keluarin nanti semua. Keluarin yang paling bagus, bila boleh paling mahal kalau ada. Kalau nggak ada, yang paling terbaik di antara yang terbaik. Sombong dong. Sombong. Enggak, kok sombong. Kan begitu. Main dong, Pak De. Jadi kadang-kadang mohon maaf pakai yang terbaik buat ntar lebaran. Kondangan. Undangan, masya Allah. Bila perlu Pak, ayo berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat baju bola. Best of the best Allah. Yang punya dunia Allah, yang punya kita Allah. Kita menghadap atasan, masya Allah pakai apa namanya ini sepatu semir dulu. Benar nggak Pak? Benar. Bapak kalau dipanggil interview Bapak, oh pakai masukin baju semua, oh semir. Tanya aja sama Pak Adi, kalau menghadap komandan kayak gimana? Ya Pak Dia. Giliran ngadap Allah, seadanya. Soblong. Benar nggak? Gimana mau adem tuh hidup? Bagaimana ibadah sholat kita mau ini? Untuk Allah kita persembahkan yang seadanya. Untuk ayam beb, yang ini, Yang muda. yang enggak belum. Kita lebih dari itu. Jangan. Prioritaskan Allah. Kalau kita ingin dunia, ayo deketin yang punya dunia, betul nggak? Betul. Siapa yang punya dunia? Bukan bupati, bukan presiden. Yang punya dunia ini adalah Allah. Iya, kan begitu. Kita kan kebalik. Kita mau dunia deketin dukun, PA. Iya, dukun minta kaya, dukun aja minta kaya. Paling kaya. Iya, benar nggak Pak? Wah ini bahaya. Benar nggak? Minta kaya Pak, mau minta begini. Dukun aja juga gak kaya. Lu minta mau kaya, karena nggak ngerti saya juga nih.
Iya. Kadang-kadang begitu, minta apa? Bang, mau datang mau ngapain? Mau pelek apa ini? Dia aja bini cuma satu. Kan begitu. Ibunya aja rumahnya rayot. Kalau ingin dunia, selamat dunia dan akhirat, itu deketin. Kalau bapak pengen jabatan, deketin tuh bos. Jangan cari muka, tapi kerja yang baik, yang jujur. Benar nggak? Jangan cari muka. Orang cari muka itu kan mengalahkan segala cara, betul nggak? Betul. Iya. Hah? Kalau mau cari muka sama Allah, jangan jahe. Kan jahe lagi bahasanya. Iya. Jadi gitu, usahakan ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serapi mungkin, sewangi mungkin, sehebat mungkin, sebagus mungkin. Kita merasa nyaman. Masa menghadap Allah wajib. Ini yang kadang-kadang nggak kita perhatikan. Ini kadang-kadang yang buat sholat kita mungkin belum sempurna. Perhatikan cara kita, pakaian kita dengan Allah, bagaimana wudhu kita, kemudian rukunnya dan yang sebagainya. Yakin Pak, saya tadi katakan sholat itu adalah obat mujarab dari segala persoalan. Maaf, yang salah masih banyak, kalau ada yang benar mau dipakai itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya katakan, saya tidaklah lebih baik daripada semua yang ada di sini. Terima kasih banyak. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.